Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika fai hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu saja, amanah dijadikan sebagai harta rampasan, zakat dijadikan sebagai utang, ilmu dipelajari bukan untuk tujuan agama, seorang laki-laki patuh kepada istri dan mendurhakai ibunya, serta mendekati teman dan menjauhi ayahnya. Suara-suara keras terdengar di masjid-masjid. Orang yang fasik tampil memimpin kabilah. Pemimpin atau kaum merupakan orang yang paling hina. Seseorang dihormati karena ditakuti kejahatannya. Para penyanyi dan berbagai jenis alat musik bermunculan. Ham diteguk dan generasi akhir dari umat ini telah mengutuk generasi terdahulu. Maka ketika itu tunggulah angin merah, gempa, pembenaman ke bumi, pengubahan bentuk, pelemparan, serta tanda-tanda lain yang beruntun serta seperti sebuah untaian mutiara yang telah usang, yang putus benangnya, maka untaian itu pun jatuh beruntun. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bertutur mengenai bulan Ramadan. Beliau bersabda, Ia adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian puasa di dalamnya, dan aku sunahkan untuk kalian salat malam pada bulan tersebut. Maka barang siapa berpuasa dan salat malam dalam bulan tersebut dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada 3 golongan yang dicintai Allah. Dia pun tersenyum dan bergembira kepada mereka, yaitu 1. Orang yang tetap bertempur dengan mengorbankan jiwanya karena Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ketika pihaknya kalah, mungkin ia akan terbunuh atau ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan dicukupi olehnya. Allah pun berfirman, lihatlah hambaku ini, betapa ia menyebarkan dirinya kepadaku. 2. Orang yang mempunyai istri yang cantik dan kasur yang empuk, lalu ia bangun sholat malam. Allah pun berfirman, ia meninggalkan syahwatnya dan mengingat aku. Padahal kalau ia mau bisa saja ia tidur. 3. Orang yang sedang berpergian karena bersama suatu kafilah, karena mereka berjaga kemudian tidur pada waktu malam, sementara ia berdiri sholat pada waktu sahur dalam keadaan susah maupun senang. Hadis riwayat Tabrani. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang Arab Badui. Ketika ia sedang berdoa di dalam sholatnya, orang itu berdoa, wahai zat yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa dicapai oleh hayalan, yang tidak bisa digambar oleh orang-orang, yang tidak bisa diubah oleh peristiwa, yang tidak takut kepada bencana. Dia mengetahui berat gunung, takaran air samudra, jumlah rintik-rintik air hujan, jumlah dedaunan pohon, jumlah semua yang diliputi kegelapan malam, dan jumlah semua yang disinari matahari. Satu lapis langit malam dan jumlah semua satu lapis langit malam tidaklah bisa menyembunyikan lapisan langit yang lain darinya. Tidak pula satu lapis bumi terhadap lapisan yang lainnya. Tidak bisa pula laut menyembunyikan apa yang ada di dasarnya. Tidak juga gunung terhadap apa yang ada di permukaannya. Jadikanlah sebaik-baiknya umurku adalah pada akhirnya, sebaik-baiknya amalku ada pada penutupnya, dan sebaik-baik hariku ada pada hari ketika aku menemuimu. Maka Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki untuk datang kepada orang itu. Beliau bersabda, bila ia sudah sholat, bawalah ia kepadaku. Ketika ia sudah sholat, utusan Rasulullah SAW mendatanginya. Sedang pada waktu itu beberapa emas dari beberapa tambang dihadiahkan kepada beliau. Ketika orang Arab Badui tadi datang, beliau menghadiahkan emas tersebut. Lalu beliau bertanya, dari mana asalmu, hai orang Arab Badui? Ia menjawab, dari Bani Amir bin Syasha'ah, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, tahukah kamu mengapa aku memberikan emas ini padamu? Ia menjawab, karena hubungan kekerabatan antara kami dan engkau, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, memang ada hak bagi hubungan kekerabatan, akan tetapi aku memberikan emas itu karena bagusnya sanjunganmu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tabrani.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia melewati pasar Madinah dan berhenti di tempat itu, lalu berkata, "Wahai orang-orang di pasar, apakah yang membuat kalian lemah?" Mereka bertanya, Memangnya ada apa wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Warisan Rasulullah SAW yang sedang dibagi-bagikan, sedangkan kalian malah berada di sini. Mengapa kalian tidak pergi dan mengambil bagian kalian darinya?" Mereka bertanya, "Di manakah warisan beliau itu?" Ia menjawab, "Di masjid." Lantas mereka cepat-cepat keluar. Abu Hurairah radhiyallahu an berdiri menunggu mereka sampai mereka kembali. Lalu ia berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Hai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid, lalu kami masuk, kami tidak melihat satupun sedang dibagikan." Maka Abu Hurairah berkata pada mereka, "Kalian tidak melihat seorang pun di masjid?" Mereka menjawab, "Ya, kami melihat sekelompok orang sedang sholat, sekelompok lagi sedang membaca Al-Quran, dan sekelompok lainnya sedang membahas tentang perkara yang halal dan haram." Maka Abu Hurairah berkata, "Nah, itulah warisan Muhammad SAW." Hadis riwayat Tabrani. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya pada suatu malam di Mekah beliau berdiri lalu sabda, "Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan sebanyak 3 kali?" Umar bin Khattab lantas berdiri. Ia adalah orang yang banyak berdoa. Lalu ia berkata, "Ya Allah, benar, Engkau pun telah mengajak, lalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan memberikan nasihat." Lalu beliau bersabda, "Sungguh, iman pasti akan menang sehingga kekafiran akan dikembalikan ke tempat-tempat semula, dan lautan yang diarungi dengan membawa Islam. Dan sungguh pasti akan datang suatu zaman ketika itu manusia belajar Al-Quran, mereka mempelajari dan membacanya seraya berkata, 'Sungguh kami telah membaca dan kami pun telah tahu, maka siapakah yang lebih baik dari kamu?' Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, 'Adakah kebaikan pada orang-orang ini?' Pada orang-orang itu, para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu?' Beliau bersabda, 'Mereka itu dari kalangan kalian, dari umat ini, dan mereka adalah bahan bakar neraka.' Hadis riwayat Tabrani. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW keluar tatkala aku sedang duduk menggerak-gerakkan bibirku. Maka beliau bersabda, "Untuk apakah kamu menggerak-gerakkan bibirmu?" Aku menjawab, "Aku berzikir kepada Allah, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Maukah kamu kuberitahu sesuatu yang bila kamu ucapkan kemudian kamu berzikir dengan kalimat yang lain tanpa berhenti sepanjang siang dan malam, niscaya tidak akan bisa menyamainya?" Aku menjawab, "Ya." Beliau menjawab, "Kamu ucapkan Alhamdulillah adada ma'asya kitabuhu, walhamdulillah adada ma'fi kitabihi, walhamdulillah adada ma'asya kalkuhu, walhamdulillahi mil'a ma'fi kalkihi, alhamdulillahi mil'a syamawatihi wal ardi, walhamdulillah wadada kulli syai'in, walhamdulillah ala kulli syai'in." Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang dihimpun oleh kitabnya. Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang ada di dalam kitabnya. Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang dapat dihitung oleh semua makhluknya. Segala puji bagi Allah sebanyak apa yang ada di dalam semua makhluknya. Segala puji bagi Allah sepenuh langit dan buminya. Segala puji bagi Allah sebanyak segala sesuatu, dan segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Kemudian kamu ucapkan tasbih seperti itu dan takbir juga seperti itu. Hadis riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna hadza la rizquna ma'alahu min nafa'at. Sesungguhnya inilah pemberian kami pada kamu, pemberian yang tidak akan ada habis-habisnya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Ya Tuhanku, jika rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah ia, dan jika berada di
dalam perut bumi, maka kuatkanlah ia. Dan jika sukar, maka mudahkanlah ia. Jika haram, maka sucikanlah ia. Jika masih jauh, maka dekatkanlah ia. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki seperti mana rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya akan diberikan kelapangan jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka dicukupkan baginya keperluan untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan hari ini, kemenangan, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari kejahatan sesuatu yang ada di dalamnya dan kejahatan sesuatu sesudahnya. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu, wal amala lazi yuballighuni hubbaka, dan amalan yang mengantarkanku mencapai cintamu. Ya Allah, sampaikanlah omset Apotik Agung bulan ini 1,2 miliar. Ya Allah, Maha lembut kepada hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Gitu sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya berjanji sebenar-benar dan dalam keadaan sadar bahwa saya akan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pelayanan yang inovatif dan kreatif, memberikan solusi terhadap masalah kesehatan kepada masyarakat, amanah dan jujur terhadap uang dan obat-obatan, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, patuh dan loyalitas yang tinggi terhadap aturan dan ketentuan aktif, disiplin dan rapi dalam pelayanan dan administrasi, selalu ramah dan aktif dalam pelayanan, ikhlas dan rajin dalam bekerja. Dia Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, Dia tidak akan beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.